manajemen Inaf ibaratnya pengurus sudah bikin proposal kemana-mana, kita tuh kayak masih dipandang sebelah mata gitu Oleh. sama pemerintah, Oh iya, sama pemerintah ya nggak ada bantuan sama sekali. nggak ada waktu itu. Serius. Yuk kita bersuara. Di depanku ini ada Atta, Sahata Sianturi. Kalau orang yang biasa penggemar sepak bola pasti tahu banget lah ya. Atta, halo. Iya, halo. Nih Sahata Sianturi atau manggilnya aku Atta aja, atlet disabilitas sepak bola Indonesia. Nggak kelihatan sih kalau duduk mah ya, tapi kalau di lapangan, Kamu udah berapa lama di Garuda Inaf? Ya dari tahun 2018 sih awal. 2018 Iya, bulan? 3 awal Inafnya berdiri saya sudah ada gitu. Oh, pas Inaf berdiri kamu udah ada? Awal Oke. terbentuknya Inaf saya sudah ada. Oke, mungkin yang belum tahu banyak ya, Inaf itu adalah Indonesia Amputee Football. Boleh diceritain sedikit Inaf atau Indonesia Amputee Football sama kamu deh supaya ada sedikit backgroundnya lah. Nah, jadi Indonesia Amputee Football itu kalau pemainnya itu kita yang amputasi kaki yang satu gitu kan, amputasi kaki, yang Kalau kiper dua-duanya nggak bisa? nggak bisa. Nggak bisa, harus salah satu. Salah Kakinya satu. tidak berfungsi. Bisa diamputasi karena penyakit, Iya, bisa diamputasi karena kecelakaan, Bisa. atau sejak lahir. sejak lahir Oke. juga bisa. Yang penting kakinya nggak aktif satu lah. Sedangkan kipernya bisa amputasi tangan satu, terus juga bisa yang tangannya nggak aktif satu gitu lah. Oke, pokoknya kriterianya harus ada salah satu anggota gerak yang nggak berfungsi gitu ya. Yang Mau kurang lihat, berfungsi. Ini videonya ada nggak? Aku mau lihat videonya pas Ada. kalian lagi main. Ada Terakhir itu berlaga di Bangladesh, bulan ya, Maret. Maret kemarin. Wih, nih lihat dulu nih. Jadi kurang lebih seperti ini. Berapa orang isinya? Pemainnya? Pemainnya 6 orang. 7 sama 7? kiper ya, Sama 7. kiper. Oke, jadi kalau aku kan lihat kamu tadi datang nggak pakai tongkat tuh, ya sama sekali, karena pakai Pakai kaki palsu. Ketika main, kaki palsu Iya, harus dilepas semuanya. Nah ini ditendangnya harus dengan kaki atau gimana? Coba ceritain sedikit. Ya, ditendangnya harus pakai kaki yang satu ya, yang aktif lah. Iya. Nah, jadi bolanya itu nggak boleh menyentuh tongkat. Nggak boleh kena tongkat. Itu sama aja handsball gitu. I see. Oke. Terus Jadi terus. handsball. Jadi ya kita itu harus ya pakai kaki yang satu lah. Iya. Jadi terus juga tangan kita juga tumpuannya juga kan. Jadi harus kuat semuanya lah. Oke. Dari tangan sampai kaki gitu. Oke. Yang bikin susah kan gini. Kamu kan backgroundnya sebelumnya sampai usia berapa tuh? Anggota gerak kakinya lengkap? 22. 22. Nah, setelah ada kejadian kecelakaan, kaki kamu tinggal satu. Iya. Main bola sebelumnya pernah dong dengan kaki lengkap, ya kan? Masih Iya, kecil. Masih kecil sering. Nah, ketika harus berhadapan seperti ini menggunakan tongkat, kesulitannya apa? Ya pasti awalnya sulit ya. Jadi kita belum tahu ibaratnya caranya gimana, nendangnya gimana, apa nggak jatuh kalau nendang gitu kan. Awalnya gitu kita mikirnya. Cuman akhirnya lama-kelamaan kita nyoba, akhirnya tahu triknya kayak gimana gitu kan. Jadi dan juga kita nonton di kayak di luar negeri kan udah lama tuh terbentuknya, mereka udah lama. Jadi kita nonton dari YouTube juga cara mereka gimana mainnya gitu. Jadi akhirnya kita nyontohin juga sih. Itu gitu. yang harus kuat justru tangan ya? Karena tangan semuanya sih. Semuanya. Iya, otot perut juga karena kan loncat-loncat juga kan. Oh iya. Jadi iya semuanya Oke, kena semua. sih. Dan porsi latihan kalian lebih banyak ngelatih apa hari-hari? Kalau porsinya ya lari. Jadi lari dengan lengkap pakai tongkat. Iya, pakai tongkat, lari. Ada video lagi lari nggak, latihan lari? Ada nggak di Instagram lagi latihan lari? Oh. Coba nanti sambil kita cari ya. Iya, nanti dicari aja. Latihan lari dengan menggunakan tongkat. Oke, terus? Ya, terus paling kita kayak push up juga. Push up juga. Penting juga soalnya. Nah, push up itu kan biasanya dua kaki dua tangan kan. Nah,
Kita Kalau ini? satu kaki, dua tangan gitu. Lebih berat. Biar ngelatih Lebih berat. tangan juga Iya iya. kan? Terus apa lagi? Push up, Ya pokoknya lari, iya core pokoknya yang mungkin. buat ini badan kita itu biar apa ya, biar nggak cepet capek lah ibaratnya gitu. Jadi ya kayak nge-gym juga kita harus sebenarnya penting juga gitu. Jadi Oke. ya pokoknya kita itu latihannya fisik itu harus ini penting banget lah. Iya. Fisik soalnya kita kan beda dari yang biasa kan, kita ibaratnya mereka pakai dua kaki ya. Jadi kalau saya ibaratnya dulu ibaratnya lari sebelum amputasi kan dibandingin sekarang lebih capek sekarang gitu. Lebih capek sekarang ya. Iya. 2 kali lipat malah gitu. 2 kali lipat. Rasanya gitu. Iyalah, Iya. iyalah pasti. Pasti. Nah, kan kalian itu lolos Piala Dunia ya. Garuda Iya. Enough ya. Keren loh. Keren banget asli. Yeay. Terima kasih. Itu gila banget. Maksudnya kebayang nggak sampai lolos Piala Dunia? Awal sih enggak. Oh iya. Karena kita juga ya baru ya. Jadi masih baru sebenarnya kalau kita itu. Jadi tadinya kita ya nyoba aja dulu gitu. Ayo coba gitu buat pengalaman gitu. Tapi karena kita juga udah pernah ngelawan Malaysia ya. Malaysia bulan Maret yang kemarin di Bangladesh atau di waktu kapan? Sebelumnya udah pernah. Udah sering. Oke. Udah 3 kali ini. Sama Ketiga kali. Malaysia. Iya. Aduh. Kita menang terus. Jadi kita ibaratnya Justru kita kalau lawan Malaysia itu kayak yang iya. Jadi kita musuh bebuyutan. ibaratnya udah tau lah basic mereka kayak gimana pemainnya gitu kan. Cuman kita juga nggak boleh ngeremehin lawan juga kan. Betul. Siapa tahu mereka potensinya lebih lagi gitu kan. Cuman kita udah ibaratnya bisa ngerabah lah pemainnya kayak gimana gitu. Jadi ya cuman kita juga belum tahu Bangladesh, Jepangnya kayak gimana gitu. Kita nggak nyangka sih bisa masuk Piala Dunia gitu. Keren lo itu. Pas masuk lolos apa tuh rasanya teman-teman kamu, Ata, teman-teman pelatih tuh apa rasanya tuh? Ya ada sebagian teman-teman yang terharu jadi keluar air mata juga gitu. Saya juga sampai terharu juga, ibaratnya pengen nangis cuman ya malu juga nangis gitu kan. Kan nangisnya bukan nangis Iya, cengeng, kan nangisnya ya, apa tapi ya, kalau ngeluarin air bangga mata gitu. bangga iya. Oke. Nah, kalau yang ini foto di mana? Ini kemarin pulang dari Bangladesh. Jadi karena kita udah ibaratnya udah kayak viral lah ya. Kamu yang mana? Itu Ini yang di bawah. yang di samping pakai kacamata itu. Oh iya, yang nomor 2 yang di bawah kan? Terus. Nah, jadi karena kita udah viral nih di medsos gitu kan, kita lolos Piala Dunia. Jadi Sharp gitu ada kayak mereka itu kasih donasi buat kita. Mereka ngejual barang mereka jadi nanti hasilnya buat kita gitu, didonasiin buat kita. Jadi ini makanya kita pakai Sharp itu ininya. Oke. Nah, kalau misalnya persiapan Piala Dunia dong berarti Oktober 2022. Iya. Oktober Sekarang kan bulan Juni nih, Juli, Agustus, September. Udah tinggal 3 bulanan. Kamu Iya, udah 3 mulai masuk belum pelatihan itu? Belum sih. Belum. Soalnya nanti kita masih ada Piala Menpora lagi. Bulan Kalau nggak salah akhir bulan 7. Nah, kalau Menpora bukan Garuda Enough dong, bukan timnas ya? Bukan. Apa? Jadi klub. Oh, oke. Kamu Jadi klub kayak apa? Ibaratnya Persijanya lah gitu. Tapi yang amputasi namanya Persaj. Oh, oke. Persaj Jakarta namanya. berarti. Persatuan Sepak Bola Jakarta. Oh, oke. Yang berat itu mana tuh kalau di Piala Menpora? Siapa tuh yang berat? Paling nanti ya semuanya sih berat. Semua Ya, berat. soalnya kita kan nggak boleh Nggak boleh ngeremehin bilang ya. lawan juga kan, cuman berat juga. Oke. Kayak Jember juga agak berat. Ya. Sebut Nanti- juga tuh akhirnya keluar. Iya maksudnya Jember ya berat juga semuanya Oke, gitu. semuanya berat ya. Dan Pokoknya sekalian nanti persiapan. di situ mungkin seleksi lagi. Hmm. Siapa tahu ada teman-teman dari luar daerah yang potensinya lebih bagus Oke. gitu kan. Seleksi buat yang ke Piala Nanti Dunia. Piala Dunia. gitu. Sambil dilihat berarti ya itu Piala Menpora tuh sambil Nah, iya. nandain gitu. Ini bagus, betul. ambil gitu ya. Nanti Oke. dari timnasnya dari pusatnya lah. Nanti akan ngelihat pemain yang potensinya bagus Oke. siapa kayak gitu. Kalian gentar nggak sih menuju ke Piala Dunia? Ya
Iya. Enggak sih. Ya harus optimis. Harus optimis. Tapi yang berat, kalau ini boleh sebut nama dong. Yang Iya. berat itu negara mana? Kalau di luaran sana semuanya berat sebenarnya Iya. semuanya. Yang kan Tapi mereka udah duluan nih. mm-mm, Yang kelihatan tuh yang selalu yang udah selalu menang itu Turki sebenarnya. Turki. Piala Terus? Piala Dunia udah Ah. menang. Ya itu sih yang Turki. Turki, Ya kayak terus? kemarin paling yang Jepang juga berat sih kemarin. Jepang, oke. Terus yang bule-bule? Hmm, yang lain sih biasanya kurang Italia, terus iya kalau yang sepak masih bola kurang tahu sih kalau yang dari daerah lain lain. gitu. Oke. Tapi yang sering lihat ini sih Turki kemarin gitu ada tanding mereka menang gitu. Nggak apa-apa lah ya pengalaman. Tapi aku Iya. sih yakin masuk ke Piala Dunia kan berarti udah keren banget gitu kan, ya Iya, kan? jadi ya pasti kita merasa udah bangga lah karena kita itu masih baru gitu. Iya, 2018. Jadi pengalaman kita itu Bener. belum ada apa-apanya gitu dari Bener. mereka yang udah lama gitu. Makanya kita nanti targetnya sebenarnya 10 besar udah ini udah hebat gitu. Keren. Targetnya 10 besar aja gitu. Ini gue merinding loh. Iya. Soalnya kalau timnas berlaga lawan negara lain tuh kayaknya seluruh masyarakat Indonesia tuh ikut ngedoain gitu, ikut dukung. Bener Iya, nggak? mudah-mudahan. Nah, terus terakhir sempat main di JIS ya, Jakarta International JIS. Stadium. Apa rasanya? Ya seneng sih kemarin ya. Itu cuman sparring doang sih sama ini. Lawan Ini kemarin itu kalau nggak salah fans MU gitu. sesama difabel juga. Enggak. Oh enggak. Loh. Jadi yang Oh iya. non disabilitas. Oh Jadi, justru mereka yang nggak pakai tongkat yang. iya. Oh iya. Tapi malah mereka itu Apa? kayak kewalahan juga ibaratnya gitu. capek gitu. Stamina berarti Stamina lewat mereka ya. mungkin kurang ini juga kan kurang latihan. Kalau kita kan emang udah latihan tiap minggu ya. Jadi ibaratnya fisik udah inilah terbentuk gitu. Oh oke. Ini kemarin itu yang di JIS, Yang mana yang yang tadi foto ini, foto yang- ini? Yang pakai baju merah sharp ini. Iya ini. Oh Itu oke. lapangan di JIS. Berapa? Kemarin Hasil tuh akhir berapa ya? Lupa saya. dicukur abis nggak? Cukur. Menang sih mereka, cuman ya Tapi mereka kewalahan. kewalahan juga, capek. Tapi mereka Oke. bilang hebat-hebat gitu. Ya iyalah. Fisiknya kuat-kuat katanya. Ini kalau bisa lihat video-video yang lain lagi boleh ya? Boleh. Nah, ada yang tadi yang baju hijau. Nah, ini yang main di mana ini kalau yang ini? Kalau ini di F7 di Jalan TB Ini lawan Simatupang. siapa? Warnanya Ini tapi kayak kita sparring doang sih. oh gitu. Ini pemain INAF semua, timnasnya. Oke. Jadi Kalau Ata jadi pemain bola itu sejak kecelakaan atau sebelumnya udah jadi pemain bola? kalau sebelumnya sih bisa dibilang belum jadi pemain bola ya, cuman Tapi ya main-main hobi juga sama main teman-teman, bola. iya. Berarti justru peristiwa itu membuka jalan Ata menuju ke Betul. atlet nasional. Iya betul. Nggak nyangka juga gitu. Cuman dulu kan pas amputasi gitu kan, pernah mikir juga, aduh gimana ini nggak bisa main bola lagi gitu kan. Sempat kepikiran justru Pernah. di otak main bola gitu. Oh ya. Pernah gimana kok saya harus amputasi nggak Karena bisa suka main bola banget main lagi. bola Iya. ya. Terus Nah dan sampai akhirnya ini bisa justru bisa membawa nama Indonesia iya. loh. Kalau dulu main bola apa? Antar Kampung paling Tarkam. Tapi Iya, emang udah paling. jago ya. nggak jago juga sih. Di mana? Tarkam di mana? Di waktu itu di kampung di Medan, di Di Sumatera Medan. Utara. Ah. Masih jauh sih dari Medannya. Lebih tepatnya itu di Pakat Humbang Asundutan, dekat Dolok Sanggul. Oh oke. Di situ kalian tarkam apa segala macam. Terus kejadian kecelakaan itu tahun berapa atau umur berapa? Kalau nggak salah umur 22 ya, tahun waktu itu 2016. Berarti kurang lebih 7 tahun yang Hampir lalu. 7 tahun ya. Lagi apa sih? Kamu lagi dari mana ke mana? Pakai apa bisa sampai kecelakaan? Dari rumah ada teman yang mengajak nongkrong. Jadi pas mau di Medan. jadi pas mau ke tempat nongkrong kejadian. Masa tiba-tiba kejadian atau ada truk lewat atau kamu ngebut atau Enggak, jadi apa gitu? awalnya itu saya kan dari rumah.
ini ngegas kan. Jadi nggak kencang-kencang amat sih. Mm-mm. Cuman namanya juga kampung ya. Jadi jalannya gelap, sempit juga kan Malam. jalannya. Iya malam. Oke, Jadi terus? hujan juga, gerimis gitu kan. Mm-mm. Waktu itu Oh, gerimis. hujan, Jadi gerimis. ada mobil truk berhenti di jalan, di tengah jalan lah Dia nggak pakai ibaratnya. lampu. Nggak ada lampunya. Oh, oke. Terus. Jadi lampunya sama sekali nggak ada, lampu rem nggak ada, Si lampu truk sen itu juga juga. nggak nyala. Iya, jadi dia udah di depan rumahnya sebenarnya. Mm-mm, Yang mm-mm. punya truk itu udah di depan rumah, dia mau ngambil parkirnya. Mm-mm, Berhenti. Saya mau lewat. mm-mm, Saya kan ngambil jalur saya kan. Jadi mm-mm. tiba-tiba ada mobil udah dekat. Baru kelihatan patat mobilnya kan. Akhirnya mau nggak mau saya harus ngelak dong. Kalau nggak bisa fatal kan. Jadi pas udah mikir, ibaratnya udah mikir mau kemana nih gitu kan. Mm. Udah ini makin dekat kan ini ke mobil. Mm-mm. Akhirnya saya ini ke kanan, Mm-mm. taunya nyangkut mungkin Nyangkut di kakinya mana? di mobilnya, pantat mobilnya. Oh, oke. Jadi pas saya udah masuk got, saya ini kan saya bangun, terus mau nyari motor kan gelap. Mm-mm. Jadi mau nyari motor di mana? Pas saya injek kakinya kok kayak nggak berasa gitu kan. Jadi pas saya injek kayak nggak berasa. Pas saya lihat udah mau udah patah, ibaratnya udah hampir inilah lepas dari kaki Dari mana? saya. Jadi Jadi tinggal yang- ini doang Misalnya kaki yang putus, patah atau apa itu dari mana? di pergelangan. Oh, gitu. Jadi tinggal kulitnya doang gitu. Kaki bawahnya masih ada, masih nempel. Masih. Hmm. Karena ada kulit doang, jadi Hmm. sama daging. Jadi makanya nggak putus gitu. Oh, oke. Sebenarnya udah remuk gitu. Pas saya Wow. injek nggak ada, Nggak ada rasanya. kayak nggak berasa gitu Ah, kan. ah. Pas saya lihat udah darah semua gitu. Ya, Terus abis dari situ peristiwa itu kamu ke rumah sakit diamputasi langsung. Dari ya dokter. tunggu kalau nggak salah 2 minggu apa sebulan itu waktu itu. Jadi dioperasi dulu, dilihat dulu kan, dipasang pen. Akhirnya nggak ada perkembangan gitu kan. Jadi lama kelamaan jadi membusuk. Oke. Akhirnya saya juga hampir meninggal juga karena infeksi kan ke jantung. Iya. Jadi nggak bisa bernapas gitu kan. Oh, Nah, oke. Udah gitu udah hampir meninggal, Mhm, dikasih oksigen, akhirnya dibawa ke ruang ICU. mhm, Masih bisa mhm. Dan bernapas jadilah kan. kamu di sini sekarang. Iya. Akhirnya diamputasi di situ Diamputasi. gitu. Berat hati, sedih atau gimana nggak denger kakiku diamputasi gitu? Iya, karena kejadian itu kan udah hampir meninggal karena infeksi kan. Jadi udah pasrah aja lah gitu. Mau nggak mau. Soalnya kan udah busuk juga kakinya kan. Oke, nah dari situ terus orang tua tahu kalau kamu hobinya bola. Ya tahu sih. Mm-mm. Soalnya waktu itu kan bulan Agustus saya kan kecelakaannya. Ah. Besoknya harusnya saya ini tarkam, Oh, bawa oke. nama kampung saya gitu ke kampung lain kan gitu. Kayaknya malamnya saya kecelakaan gitu. Emang udah takdirnya begitu ya. Waktu itu juga celananya masih saya pakai, celana bolanya Ah. buat persiapan besok kan. Kamu kesel nggak sama kecelakaan itu? Sebel Awalnya nggak? Kesel nggak? Awalnya kesel. Sama diri sendiri. Iya, cuman ya mau gimana lagi ya. Tapi justru itu yang ngebuka kamu ya, ngebuka Mm-mm. jalan jadi Jadi pemain bola nasional loh. yang awalnya kita ibaratnya hampir putus asa, ya tiba-tiba nyampe sini ke depannya ada jalan aja gitu. Akhirnya bisa ketemu sama sepak bola amputasi yang Keren hobi loh. juga gitu kan Asli loh. hobinya. Sejak kamu jadi atlet bola Garuda Enough, ketemu sama siapa aja, pejabat atau tokoh bola yang selama ini aduh pengen ketemu tapi nggak bisa gitu waktu kamu masih zaman di Medan. Si Bambang Pamungkas Oh gitu, kamu ketemu langsung. ketemu sama pemain Persija waktu itu di F7 mereka mau latihan. Jadi Apa tuh Oh. rasanya? seneng sih jadi bisa foto juga sama Riko Simanjuntak sama yang lain-lain juga teman yang lain gitu. Orang tua dukung ya kamu jadi pemain bola? Ya ngedukung sih. Dukung Dulu banget. waktu itu sebelum ibu meninggal, Mm-mm. jadi pas ngelawan Malaysia di Kuningan kemarin Mm-mm. waktu 2018, mama masih ada, masih nonton. Mm-mm.
Iya senang. Saya melihat itu Kelihatan sih mama seneng. seneng banget gitu kan. Jadi Heeh, saya juga makin semangat heeh. gitu. Apa kelihatannya beliau seneng gimana? Ya saya itu bisa ibaratnya yang tadinya cuman main bola di kampung gitu kan, akhirnya bisa kayak membawa negara gitu, Mm-mm. melawan ini negara lain Mm-mm, gitu. Iya, mm-mm, mm-mm, situ sih mm-mm. senangnya. Sampai teriak-teriak dari luar lapangan Serius sih gitu. mama. Iya, tapi mama sekarang udah enggak ada. Iya, terus Mm-mm. kalau ayah masih tapi. Enggak, duluan nak. Ayah duluan Oh, udah meninggalnya. duluan. Oh, Hmm, oke. Nggak apa-apa ya, doa orang tua siap. lanjut tuh sama Iya, amin kamu. lah. Yeay. Pokoknya semangat lah. Semangat ya, tetap. Iya. Nah, pemain sepak bola idola kamu siapa? Oh, Ronaldinho sih. Ronaldinho. Mm-mm. Itu kenapa kamu sampai mengidolakan Ronaldinho? Karena cara mainnya itu beda dari yang Ah, lain gitu. beda tuh gimana? Cara ngegocek bolanya, menggiring bolanya ya apa segala macam beda dari Kamu yang lain. ikutin nggak? Maksudnya, Pengen ngikutin nanti kayak tapi gitu. Iya, saya pengen nyontohin nanti. Mudah-mudahan ya bisa gitu. Ya, saya lagi sering-sering nonton Ronaldinho oh, main, cara-caranya ya, caranya gimana keren. gitu. Kalau kalau yang di dalam negeri siapa? Kalau di dalam negeri itu siapa ya? Paling Rico Simanjuntak sih. Oke. Kamu suka sama dia cara cara mainnya juga? Iya, lincahnya itu. Oh, oh. Cara Berarti mainnya lah. berarti kamu lagi belajar gimana caranya supaya bisa selincah mereka berdua gitu. Betul. Keren asli. Gitu. Itu yang harus dicontoh. Oke, ini kan kondisi yang nggak biasa ya. Maksudnya ya orang kan ngelihatnya biasanya ya udah main bola kayak yang biasa aja yang kita tonton gitu. Tapi kan kondisi kamu ini tidak biasa ya. Ada Iya. motivasi khusus nggak buat kamu? Ya paling ya harus lebih giat lagi sih latihannya Yang biar bikin motivasi kamu jadi lebih tinggi, lebih gede kan biasanya orang untuk orang tua gitu kan. kalau saya Nah, sih kalau kamu, yang penting bisa membanggakan inilah bangsa Indonesia lah nanti gitu. Itu aja sih biar ada misalnya kalau menang dipersembahkan, biasanya kan suka ada ya, persembahkan untuk mamaku, untuk tadinya sih ayahku, begitu. Cuman orang tuh udah nggak ada, akhirnya ya harapan itu nggak ada lagi gitu. Gitu. Sebenarnya awalnya begitu pas waktu mama masih ada. Cuman sekarang kan ya paling ya biar bisa membanggakan Indonesia aja lah. Gitu paling. Oke, Ata. Kalau misalnya bikin sesuatu itu kan ada, kan kamu sebagai orang yang awal-awal tuh ya, kan itu kebayang kalau seperti pembentukan negara Republik Indonesia gitu kan ya, kita ada kebayang tuh sejarahnya dulu ada begini-begini. Nah, kalau yang Inaf masih ingat di mana, gedung apa, terus gimana pembentukannya, mungkin masih ingat nggak? Masih. Ya. Gimana Ya, coba? jadi awalnya itu kita langsung diajak ke lapangan Oleh, sama iya teman-teman itu. Jadi Ah. kita itu langsung latihan yo gitu. Ayo, padahal sebelumnya udah pernah latihan itu. belum. Oh, belum. Belum. Oh, oke. Jadi ya nyoba gitu kan. Nah, akhirnya latihan caranya gimana gitu. Ya awalnya kita nendang bola aja kan nggak bisa Udah gitu. pakai yang tongkat siku Belum. waktu itu? Belum. Masih Jadi pakai tongkat yang tongkat ketek. yang dikete. Sebagian ada pemain yang emang udah bawa pakai tongkat, ibaratnya jarang pakai kaki palsu. Dia pakai tongkat satu gitu. Oh, oke, itu lebih susah ya? Iya, kalau terus? diingat sih sebenarnya lucu sih awal-awal kita gitu kan. Jadi Ajak Ya, main, ayo ya, main yuk, terus udah gitu. main. Ya pokoknya kita nyoba dulu gitu kan. Jadi yang tadinya kita cuman sedikit, ibaratnya lama-kelamaan ada kenalan gitu kan. Boleh diajak gabung gitu akhirnya. Tambah banyak. Nambah banyak gitu. Udah gitu? Digabung. Udah gitu, tiap Akhirnya- tiba-tiba bikin Garuda Inafnya gimana? Ya udah lama-kelamaan kan udah banyak, akhirnya Pak Ketum dan yang lain gitu nyari-nyari sponsor lah biar bisa beli tongkat gitu, bola gitu, ya gitu. Jadi dari nol asli kita itu ibaratnya
ya dari cari dana, ini bikin proposal kemana-mana biar bisa beli bola, tongkat gitu, biar kita itu bisa latihan gitu-gitu sih. Itu awalnya struggle banget berarti ya. Iya, awalnya kita itu emang ya sampai kita itu latihan beli minum aja kadang nggak ada gitu, kita bawa minum Haus dong. masing-masing Iya, gitu. iya. Kita bawa minum Oke. masing-masing gitu kan, gitu ya kira. Ya kadang jadi duit mereka juga gitu karena kasihan ngelihat pemainnya ini kan siapa yang punya duit dibeliin ini Oke, gitu. struggle Awal-awalnya banget. gitulah pokoknya Nah, perjuangan kita. mulai ada sponsor masuk nih satu-satu. Itu pas kapan? Mulai Udah rame. ya belum nggak rame sih, dibilang nggak rame, cuman ada lah gitu ya, bisa beli tongkat bola gitu kan. Nah, jadi Pas yang kemarin menang di Bangladesh bulan Maret mulai itu ada banyak. oh itu udah lumayan sih itu, tapi kalau buat peralatan udah bisa lah, buat peralatan kayak tongkat bola udah ada. Cuman kalau ibaratnya kayak ngesponsorin buat berangkat ke sananya itu belum banyak. Gitu. Sampai waktu kita mau berangkat ke Bangladesh, kita kan belum ini ya ibaratnya, padahal manajemen INAF ibaratnya pengurus sudah bikin proposal kemana-mana, kita tuh kayak masih dipandang sebelah mata gitu Oleh. sama pemerintah, sama Oh iya. Pemerintah Ya. nggak ada bantuan sama sekali. nggak ada waktu itu. Serius? Waktu itu, Bener. waktu mau berangkat sebelum ke iya, Bangladesh. mau berangkat itu. Oke. Iya, jadi terus? sampai yang berangkat cuman pemain doang sama satu yang pengurus yang bisa nerjemahin kita di Ya ampun. Bangladesh, dan satu pelatih berangkat dong. iya sama pelatih, 2, terus satu lagi sama bagian peralatan lah yang ngurusin tongkat gitu, yang rusak apa gitu kan. Iya, jadi Minimalis banget ya. sampai Pak Ketum sama Sekjen sama yang lain juga yang tadinya harus berangkat jadi karena dananya nggak ada, nggak bisa berangkat Ya gitu. ampun. Jadi oke. kita itu justru bikin semangat kemarin di situ. Di Bangladesh itu. Karena sampai Pak Ketum aja nggak bisa berangkat, Iya, Sekjen iya. nggak bisa berangkat. Iya. Jadi di bandara itu mereka kan ngeberangkatin kita. Itu Pak Ketum ngeberangkatin. Pak Ketum sampai nangis gitu kan. Ngeberangkatin kita, mudah-mudahan kalian sukses katanya. Siap. Jadi itu yang bikin jadi kita itu sampai terharu gitu. Pas di sana menang. Jadi gimana? wah, itu jadi bikin kita jadi ini apa mewek juga. Terharu sampai Haru nangis banget juga. ya. Jadi Wow. video call sama Pak Ketum sama Sekjen gitu kan. Selamat gini-gini sampai nangis lah pokoknya gitu. Nah sekarang persiapan menuju ke Piala Dunia ya, itu kan bukan main-main harusnya kan, bawa nama Indonesia, Iya. bawa nama Garuda juga, bajunya juga udah baju official gitu. Udah mulai tuh dari ada perhatian dari pemerintah belum? Setelah kita ada prestasi baru kemarin itu Menpora. Oh ya, Jadi mulai ngelirik lah ibaratnya. Jadi sekarang sih ya kemarin dengar-dengar Menpora akan fasilitasi kita mau berangkat ke Bangladesh lah ibaratnya. iya. Dari Berangkat ke Bangladesh. ke Turki. Oke, Piala Dunia. Piala Dunia. Terus? Jadi nanti katanya udah disediain lah dana buat kita buat persiapan ke Turki gitu. Dari kayak lapangan, tempat ininya, mesnya gitu kan. Sama dokternya gitu. Oke, berarti berangkatnya agak lebih ini ya, agak lebih full tim lah gitu Iya. ya, nggak kayak minimalis waktu ke Iya, Bangladesh kayak ya. kemarin kan kita sampai mau berangkat aja udah waduh Tapi di sana makan makan. atau agak nahan-nahan juga buat makan ya. Ya sebenarnya sih pasti kita mikirnya begitu, cuman ya manajemen nutupin gitu. Ibaratnya yang penting kalian fokus main aja Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi kalian pada tahu kalau Udah tahu kondisinya yang begitu. kita dari awal, ibaratnya kayak saya dari awal udah tahu lah ibaratnya pasti ya kenapa Pak Ketum sampai nggak bisa berangkat, pasti karena Iya, dananya iya. gini-gini gitu kan, Oke. pasti tahu lah. Ya Oke. cuman ya kita modal semangat aja lah pokoknya gitu. Oke, berarti itu semangat, termasuk semangat menuju ke Piala Dunia juga gitu. Ini teman-teman satu ambisi nggak sih di Piala Dunia tuh pengen
pengen dapat nomor keberapa gitu? Kemarin sih Pak Ketum bilang Apa? target kita 10 besar. Bisa ya kira-kira. Iya, harus oke. optimis lah. Optimis. Iya, optimis lah. Oke, itu ya. Nah, kalau ambisi kamu sendiri apa? Iya, Itu kan ambisi tim. mm-mm. Kalau ambisi Atta apa? harus bisa ngegolin nanti. Wis, Kalau biasa kamu berapa kali ngegolin tuh? Bisa sampai berapa kali? kemarin pernah top skor di Jember Heeh. 6 gol. Wih, Atta doang tuh. Mm-mm. Wow. Top skor di Jember kemarin. Oke. Waktu di Bangladesh top skor dari kita juga, Mm-mm. Indonesia. Mm-mm. Atta juga. Enggak, ada namanya Agung. Oke, Agung berapa Rifki. dia? Kalau nggak salah 4 apa iya 4. Oke. Sahata Sianturi berapa kali? Nggak ada karena saya posisi kemarin di Kan back. boleh kan? Iya, Boleh aja kan? Boleh, cuman Iya waktu sih, itu di saya back. posisi di back belakang kan. Nah, Jadi ya, untuk yang Piala Dunia pengen nawar-nawar posisi nggak? ya tergantung dari pelatihnya aja sih nanti. Siap aja ya berarti. Yang penting saya ibaratnya wing bisa, jadi ada juga pengalaman waktu di Bangladesh back juga jadi bisa gitu. Jadi itu juga jadi harga ini diri sendiri juga gitu nanti harga buat ibaratnya orang lain bisa ngelihat kita, oh dia bisa back, bisa wing gitu kan. Nah, gitu sih. Atta ini kan lagi deg-degan bukan deg-degan apa ya, excited banget gitu, semangat banget menuju ke Piala Dunia ya. Iya. Sebelumnya kita ketika menjalani pelatihan dan lain-lain gitu, sempat nggak sih teman-teman Atta lain-lain merasa ada perasaan kayak minder gitu? Minder di mananya? Iya, maksudnya kan kalau bola kan ya mereka lengkap lah gitu istilahnya. Ini kan kondisi yang nggak biasa gitu. Pernah nggak sih teman-teman ada rasa minder gitu? Atau Kalau di tim sih enggak sih ya. nggak ada? Enggak sama ada sekali? minder sama sekali. Malah kita itu Bangga justru ya. bangga. Sebaliknya ya. Jadi ibaratnya kalau ibaratnya kita tadinya nggak ada kenal yang satu nasib gitu ya, kita tuh minder malah. Justru kalau kita itu ketemu satu nasib ibaratnya sama-sama amputasi gitu, kita makin pede gitu. Berprestasi Jadi bareng-bareng justru gitu ya. Bawa Jadi, nama negara. ibaratnya kalau kita bareng-bareng kemana juga ada orang yang ngelihat kita, itu amputasi gitu. Kita nggak malu gitu, nggak ada malu lagi gitu. Justru kita itu makin pede kalau kita itu di organisasi itu, di tim gitu. Oke. Jangan macem-macem bawa nama Garuda Iya. nih. pakai logat Medan nih keluar Iya. itu. Oke. Harapan Atta dan teman-teman untuk pemerintah apa? Ya harapannya sih, ya semoga pemerintah lebih memperhatikan kita lagi lah, atlet-atlet disabilitas, terutama Garuda Enough, supaya nanti ke depannya ya ibaratnya kita itu karir kita ke depannya bisa lebih diperhatikan gitu dari semuanya lah, pokoknya dari Ya ini. seperti atlet-atlet bola yang lain disamain gitu Iya, maunya gitu. ya pengennya kayak gitu sih. Oke. Dan juga harapannya kita juga nanti sebelum berangkat ke Turki, harapannya kita harus ada dukungan sih dari Pak Presiden. Iya tuh langsung aja omongin di sini soal. Iya. Harapan dari saya Piala pribadi ya. Dunia gitu loh, Dari ya kan? saya pribadi ibaratnya pengennya sih ibaratnya ada kayak sepatah dua kata lah buat nyemangatin kita gitu kan. Jadi kita bawa negara gitu kan. Sedangkan teman-teman yang atlet yang lain yang disabilitas sudah bawa prestasi dari mana langsung ibaratnya dikasih semangat gitu kan. Iya. Sedangkan kita belum gitu Ya, sampai sekarang gitu. Harapannya sih itu Oke. aja sih. Ini Pak Presiden dengar kok. Insya Allah. Iya. Harapannya itu aja sih Pak. Langsung aja. Sebelum kita berangkat nanti Iya. gitu supaya kita lebih semangat lagi lah Oke. latihan dan juga lebih optimis lagi gitu kan. Jadi kalau udah Pak Presiden ibaratnya udah langsung ngomong gitu, Iya. kasih semangat pasti Iya. berasa lah ibaratnya Iya, semangat iya. itu gitu. Langsung kayak di dada tuh kayak gitu ya. Iya. Oke, aku sih ngelihat garis besarnya adalah difabel itu bukan penghalang untuk mengejar cita-cita ya. Betul. Ya, sama Betul sekali sih. bukan penghalang Bukan kan. penghalang. Nah,
ini Atta ada di sini, ya, pemain Garuda Enough. Mau ngomong apa sama teman-teman yang difabel, yang mereka masih pengen punya cita-cita tapi ternyata gue difabel begini-begini, padahal sebenarnya bukan penghalang gitu. Mau ngomong apa? Sok kasih semangat. Ya buat teman-teman yang ibaratnya yang senasib lah disabilitas gitu kan. Ya kita itu sebenarnya sama yang non disabilitas juga, kita itu masih bisa berkarya, masih bisa berprestasi gitu. Yang penting tergantung diri kita sendiri aja gitu. Kita itu bisa terbuka sama orang lain. Jadi makin kita banyak teman, orang banyak tahu kalau kita itu disabilitas gitu, pasti ada aja nanti jalan buat kita gitu. Jadi ya pokoknya semangat lah buat teman-teman yang disabilitas. Carilah ibaratnya teman-teman yang ibaratnya kalau kita disabilitas, cari teman-teman disabilitas biar kita itu tahu jaringan-jaringan ibaratnya kayak komunitas yang lain gitu. Jadi biar nanti kedepannya bisa ada jalan buat kita itu potensinya apa gitu. Ibaratnya kalau kita bisa jadi atlet, ya kita nanti pasti ada teman-teman yang juga ada yang atlet juga gitu kan. Kalau emang jadi penyanyi bisa juga ada banyak yang jadi penyanyi, ini musisi gitu kan. Itu aja sih, semangat pokoknya. Semangat itu harus dipupuk. Jangan malu sama diri sendiri. Betul. Justru harusnya bangga sebaliknya ya. Iya. Oke, Sahata Sianturi. Siap. Iya. Lengkap namanya. Pemain Garuda Enough, atlet disabilitas sepak bola Indonesia. Terima kasih ya. Good luck buat Piala Dunia. Siap. Terima kasih.